Nama Yurizal Tri Cairawan masih terus jadi pembahasan di media sosial. Awalnya hanya soal keluhan harus menunggu ruang rawat inap selama berjam-jam, tapi kasus ini berkembang jauh lebih besar setelah muncul dugaan komentar tidak berempati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Yang awalnya cuma ramai di media sosial, sekarang kasus ini sudah masuk ke tahap penyelidikan. KKI mulai mengusut dugaan pelanggaran etik, sementara DPR, BPJS Kesehatan, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut memberikan respons. Lalu, seperti apa perkembangan terbarunya? Kasus Yurizal tak lagi sekadar viral. Kasus ini bermula dari unggahan Yurizal di media sosial pada 22 Juli 2026. Saat itu, ia mengaku harus menunggu ruang rawat inap selama sekitar 8 jam meski menggunakan BPJS Kesehatan. Namun, alih-alih mendapat simpati, unggahannya justru dibalas komentar bernada sinis yang diduga berasal dari sejumlah tenaga kesehatan. Kasus ini makin menjadi sorotan setelah keluarga mengabarkan Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Tangkapan layar komentar yang dianggap tidak berempati kembali ramai dibagikan dan memicu kecaman dari masyarakat. 2 dari 3 halaman. Kasus ini kini masuk ke tahap penyelidikan. Konsil Kesehatan Indonesia, KKI, berkoordinasi dengan organisasi profesi untuk mengusut dugaan pelanggaran etik oleh sejumlah tenaga kesehatan. Ketua KKI Arianti Anaya menegaskan tenaga kesehatan tetap terikat sumpah profesi, termasuk saat menggunakan media sosial. Karena itu, mereka wajib menghormati pasien dan menjaga martabat profesi, baik saat memberikan pelayanan maupun beraktivitas di ruang digital. KKI juga telah mengidentifikasi 10 tenaga kesehatan yang diduga terlibat dalam kasus ini. Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari dokter, dokter gigi, hingga perawat. Jika nantinya terbukti melanggar, sanksinya bisa berupa teguran, pembinaan, kewajiban mengikuti pendidikan etika profesi, sampai penonaktifan surat tanda registrasi, STR, untuk pelanggaran disiplin tertentu. Kasus ini kini jadi sorotan banyak pihak. Kasus ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi meminta dugaan penghinaan terhadap pasien BPJS diusut secara objektif dan transparan. Menurutnya, kasus ini tidak boleh berhenti sebagai polemik di media sosial, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit dan penegakan etika profesi tenaga kesehatan. BPJS Kesehatan kembali menegaskan bahwa seluruh peserta JKN berhak mendapatkan pelayanan sesuai indikasi medis tanpa diskriminasi. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengusut dugaan keterlibatan oknum tenaga kesehatan dan menegaskan bahwa penggunaan BPJS tidak boleh menjadi alasan munculnya perlakuan berbeda terhadap pasien. 3 dari 3 halaman. Ikuti kelanjutan kasusnya. Kasus Yurizal belum benar-benar selesai. Hasil investigasi KKI, kemungkinan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar, hingga langkah yang akan diambil untuk memperbaiki pelayanan kesehatan masih dinantikan. Artinya, perkembangan baru terkait kasus ini masih bisa muncul kapan saja. Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan kasus seperti ini, sekaligus update isu publik lainnya, download Tribunex. Lewat Tribunex, kamu bisa mengikuti berita nasional maupun lokal, lengkap dengan video dan live report. Saat ada breaking news atau perkembangan penting, push notification Tribunex juga akan langsung memberitahu, jadi kamu tidak perlu khawatir ketinggalan informasi. Selain mengikuti berita, Tribunex juga menghadirkan Tribun Me, ruang untuk berbagi cerita dan menyampaikan opini tentang berbagai isu publik yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi, saat sebuah isu memunculkan banyak sudut pandang seperti kasus Yurizal, kamu bukan hanya bisa mengikuti perkembangannya, tetapi juga ikut menyuarakan pendapatmu.